Poteum Podcast Petroleum. Halo teman-teman semua, selamat datang di Poteum Podcast Petroleum by APG UGM SC. Kenalkan, saya Muhammad Hashim Varian dari APG UGM. Kali ini akan menemani teman-teman semua pada sore hari ini dalam bincang-bincang di Poteum Podcast Petroleum. Poteum merupakan podcast yang dimiliki oleh APG UGM SC yang akan membahas banyak hal. Jika dilihat dari namanya, teman-teman mungkin akan berpikir bahwa Poteum Podcast Petroleum ini hanya berbicara tentang petroleum atau industri migas. Tapi itu bisa benar, itu juga bisa salah. Karena apa? Di sini Poteum tidak hanya akan membahas tentang industri migas saja, tapi di sini Poteum akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan industri energi, dunia keprofesionalan, dan bahkan hal-hal yang akan menunjang dunia kerja. Oleh karena itu, selamat datang di Poteum edisi pertama. Dalam Poteum edisi pertama kali ini, kita bakal membahas hal yang sangat menarik, yaitu tentang APG itu sendiri. Seperti apa sih APG, kemudian kenapa sih kita harus join APG, dan benefit apa sih yang bisa kita dapatkan dari APG. Untuk bisa menjawab rasa penasaran tersebut, pada hari ini kita sudah bersama dengan orang yang paling tepat untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita sambut Mas Andal selaku Eksekutif Direktur APG Indonesia. Selamat datang Mas Andal. Halo Mas. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu habis dari mana nih Mas? Kok bisa ada di Jogja nih di hari ini, di long weekend ini? Apakah sengaja emang pengen liburan atau emang ternyata ada agenda nih Mas buat di Jogja? Baik, terima kasih Bro Hashim. Jadi memang kebetulan di Jogja ini ada beberapa agenda untuk sharing ke adik-adik. Jadi tadi sudah mengunjungi beberapa kampus untuk juga sharing-sharing mengenai energi, terutama kaitannya ke implementasi teknologi CCS gitu, untuk industri oil and gas. Wah, berarti emang bisa dilihat ya dari cerita Mas Andal di awal ini aja yang udah datang ke Jogja buat sharing terkait CCS ini udah bisa menggambarkan bahwa Mas Andal nih orang yang sangat tepat untuk menjawab APG ini apa sih. Nah, mungkin sebelum kita bercerita lebih jauh nih Mas terkait APG ini apa, mungkin teman-teman di sini pada ingin lebih tahu nih, Mas Andal nih dulu background-nya apa sih? Kok bisa seperti aku bilang tadi kayak orang yang paling tepat untuk menjawab kalau APG ini apa? Mungkin bisa diceritain dong Mas Andal ini mungkin dulu background-nya apa, dari background pendidikan, kemudian sekarang ini kesibukannya apa sih Mas, kayak kerjaannya dan sebagainya Mas? Oke, jadi saya lahir di Jakarta. Jadi memang karena orang tua juga sudah menikah dan berkeluarga sudah di Jakarta, jadi saya juga lahir di Jakarta. Dari kecil TK, SD, SMP, SMA di Jakarta. Nah, tapi ketika SMA punya intensi untuk kuliah di luar Jakarta, gitu. Karena dari kecil sampai SMA itu sudah selalu di Jakarta. Akhirnya pada saat itu mencari jurusan maupun universitas yang tidak di Jakarta. Nah, kebetulan kalau dari sisi jurusan, karena tertarik dengan aktivitas di lapangan, gitu, adventure, naik gunung, geologi itu pilihan yang paling tepat pada saat itu. Nanti dari awalnya udah kayak pengen banget nih ngejar geologi banget nih Mas ya. Jadi S1 geologi, nah kemudian lulus S1, bergabung dengan perusahaan minyak asing pada saat itu, kemudian dapat kesempatan untuk lanjut ke program master, kemudian setelah itu setelah kembali ke Indonesia bergabung dengan Pertamina sampai sekarang, ada opportunity untuk lanjut doktoral. Nah, ini sudah di penghujung, insya Allah tinggal menunggu wisuda dan Oke, keren banget. Berarti sebentar lagi bakal menyandang gelar S3 nih Mas Andal ya. Oke, kalau boleh tahu tadi kan Mas Andal bilang S1, S2, S3 di geologi nih Mas. Kalau boleh tahu di mana tuh Mas kuliahnya Mas? Jadi S1 di geologi Undip. Oke, Undip Semarang tuh Mas. Semarang. Kemudian ada program master graduate studi gitu di Beijing. Tapi itu non degree ya, karena pada saat itu memang sifatnya training and certification. Tapi pada saat setelah itu dilanjutkan di geologi Unpad. Berarti sekarang sudah menempuh S3 sekarang di geologi dilanjut Unpad. di geologi Unpad. Oke. Berarti sebentar lagi bakal S3, dan kapan tuh Mas kalau boleh tahu wisuda ya Mas? Tahun ini, harus tahun ini. Tahun ini. Oke, berarti nanti kalau teman-teman APG UGM datang, boleh banget Mas ya? Silakan. Oke, nanti mungkin aku sama teman-teman lain ini bakal datang nih buat nyelamatin Mas. Iya. Andal. Oke. Nah, tadi kan udah diceritain ya Mas Andal dari background pendidikan sama geologi, kemudian kerjanya juga sekarang di Pertamina yang pasti di bidang geologi juga nih Mas.
Nah, aku boleh tahu di bidang apa sih Mas? Kan geologi ini luas nih cakupannya Mas. Apakah di bidang eksplorasinya atau bahkan sudah ke ranah produksinya atau bagaimana nih Mas? Boleh tahu? Oke, jadi ini sebenarnya inline juga dengan riset ketika kuliah ya. Ketika S1 lebih ke arah eksplorasi, ketika S2 itu ke arah water flood dan EOR. Kemudian topik riset disertasi S3 itu tentang CCS, Carbon Capture Storage. Nah, kebetulan di Pertamina saat ini itu di Subsurface Development Planning Department, terutama mengurusi proyek-proyek yang berkaitan dengan carbon capture storage di Oke. Pertamina Blue Energy. Berarti emang fokusnya sekarang benar-benar di carbon capture storage ya, Mas? CCS. Oh, makanya tadi Mas Anda di awal bilang kalau diundang ke Jogja ini tadi kayak ngasih tentang Sharing seminar tentang CCS. sharing CCS. Oke. Nah, Mas Anda tadi kan Mas Anda udah cerita tentang background pendidikan, terus tentang pekerjaannya nih Mas. Nah, terus aku pengen tahu nih Mas, kan Mas Anda nih sekarang bisa dibilang kan, tadi kan aku udah bilang di awal bahwa Mas Anda nih orang yang paling tepat untuk menjawab tentang APG ini apa sih, terus kayak benefitnya apa aja. Nah, boleh diceritain dong Mas, kenapa sih Mas Anda nih atau Mas Adam ini sekarang di APG ini sebagai apa sih Mas? Kok sampai aku bisa bilang posisinya seperti itu? Dan mungkin bisa diceritain Mas, dulu nih gimana ceritanya bisa kenal APG dan sampai akhirnya sekarang bisa ada di posisi penting di APG Indonesia Mas? Oke. Jadi kalau bicara mengenai APG sebenarnya tidak terlepas dari berdirinya APG sendiri ya. Itu sudah sangat lama dari tahun 1917 di Tulsa, Oklahoma. Tapi APG di Indonesia itu sebenarnya mulai masif berdasarkan cerita teman-teman ya, para senior itu sekitar tahun 2000. Jadi di tahun 2000 itu ada sekitar 4 atau 5 student chapter pertama berdiri APG student chapter di Indonesia. Salah satunya adalah UGM. Jadi bisa dikatakan kelima student chapter yang berdiri di era awal tahun 2000 itu saat ini usianya sudah 24 tahun berarti kan. Nah, pada saat itu memang kegiatan APG sifatnya hampir seluruhnya itu berkaitan dengan industri migas. Walaupun memang dalam perkembangannya semakin ke sini beberapa aspek lain seperti environment, kemudian aspek profesionalisme, kemudian aspek-aspek new and renewable energy itu juga sebenarnya mulai digarap oleh APG. Tapi di Indonesia sendiri setelah first establishment tahun 2000 di 5 student chapter tadi, kegiatannya terus bervariasi nih. Makanya kalau kita lihat 24 tahun kemudian gitu hingga sekarang, jenis kegiatannya sudah sangat bervariasi ya, bukan hanya sekedar seminar, tapi sudah banyak field excursion, banyak kegiatan research and development, banyak kegiatan upskilling seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Itu juga membantu kita ya sebagai member, terutama teman-teman yang ada di kampus, student chapter member gitu ya, untuk bisa melengkapi hard skill yang didapat dari selama di perkuliahan itu dengan soft skill yang didapatkan dari kegiatan di APG student chapter. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya APG ini sekarang ini udah nggak sebatas sebuah organisasi aja ya, kayak organisasi kampus, mungkin kayak sebatas, kalau di kampus kan mungkin orang tahunya cuma sebatas BEM ya Mas, yang umum, tapi kayak sebagai student chapter ini punya visi dan misi untuk bisa meningkatkan soft skill anggotanya dan memberikan banyak benefit. Nah, aku boleh tahu Mas Anda sendiri gabung di APG ini udah dari kapan sih Mas? Apakah dari kuliah atau pas kerja Mas? Oke, jadi kalau pertanyaan mengenai saya dan APG, sejak tahun pertama berkuliah S1 sudah langsung bergabung menjadi member. Dan memang pada saat itu bertahap ya. Tahun pertama seperti teman-teman semua menjadi student volunteer. Kemudian di tahun kedua diangkat sebagai member. Di tahun ketiga mulai jadi committee head of department. Itu kalau tidak salah eksternal gitu ya. Kemudian jadi vice president di tahun berikutnya, dan di tahun keempat menjadi presiden. Nah, mungkin salah satu yang terus teringat gitu ya, ketika pada saat itu menjadi presiden di tahun 2009, itu APG Undip menjadi outstanding student chapter, international outstanding student chapter. Itu membuka kesempatan untuk saya diundang untuk APG Leadership Day waktu itu di Tulsa, Oklahoma, dan bertemu dengan seluruh jajaran leaders dari APG dari seluruh dunia. Itu benar-benar membekas karena untuk pertama kalinya ke US pada saat itu tahun 2010. Oh, jadi dari APG ini bisa bikin kita ini ternyata nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri ya Mas ya? Iya, itu salah satu bonusnya lah. Oke. Selain itu Mas, kalau boleh tahu nih Mas, kan tadi Mas bilang kalau misalnya Mas Andar nih kan tadi bisa sampai ke luar negeri dari ikut pelatihan leadership ya Mas, ya, kesempatan leadership dari APG. Nah, kalau boleh tahu Mas, selain
kesempatan itu ada kesempatan-kesempatan lain nggak Mas, kayak selama kuliah gitu, atau pengalaman-pengalaman menarik mungkin Mas yang bisa didapati selain mungkin yang sifatnya kayak tadi pelatihan leadership di luar negeri Mas? Oke, jadi kalau untuk di APG dari headquarters itu sebenarnya banyak program yang bisa kita ikuti. Beberapa yang lain diantaranya selain dari Leadership Day itu juga kegiatan IBA, Imperial Battle Award. Jadi itu kompetisi yang melibatkan universitas dari seluruh region dan juga sections, yang nanti juara dari masing-masing region dan section itu diundang untuk final round gitu. Itu di US. Jadi itu juga jadi momentum teman-teman student chapter member itu juga menunjukkan jiwa kompetisinya gitu, terutama tidak hanya bersaing di level Asia Pasifik, tapi sudah kurang lebih 8-9 tahun terakhir ini selalu dari Indonesia yang mewakili Asia Pacific region untuk ikut global championship-nya di US itu. Itu yang kedua. Beberapa lainnya, semisal IPTC Education Week itu juga memberikan kesempatan ke APG student leaders ya. Biasanya presiden atau executive committee-nya untuk bisa mewakili APG student chapter untuk mengikuti Education Week di IPTC, International Petroleum Technology Conference. Selain itu ada banyak beberapa aktivitas dan juga kegiatan yang kita bisa involve gitu di APG secara region maupun global. Dan juga yang menarik sebenarnya menurut saya pribadi yang perlu dioptimalkan oleh teman-teman tuh, APG menawarkan grant LWIX, Austin Wicks Grant, itu baik untuk individu maupun untuk student chapter-nya. Jadi dengan persyaratan bahwa kita adalah member aktif APG, kemudian student chapter juga tercatat aktif dan sudah melengkapi persyaratan administratif, itu kita bisa mengajukan untuk itu. Oke, berarti ya bisa disimpulkan ya kalau misalnya APG ini bukan sekedar organisasi yang mungkin bisa dikatakan bukan yang cuma buat kayak sekarang kan mungkin teman-teman tuh baik gabung organisasi tuh kayak sebatas buat cari pengalaman, buat ngebagusin CV biar ditaruh di LinkedIn, tapi ternyata lebih dari itu ya Mas. Kayak tadi Mas bilang kayak ada hal-hal mungkin kayak ada kesempatan ke luar negeri, bisa kenal orang banyak, dan kayak tadi yang ada scholarship dari yang Austin itu kan bisa dikatakan kita bisa dapat CV yang bagus dan juga kita juga bisa dapat istilahnya tambahan uang jajan nggak sih Mas? Itu lumayan banget kan Mas? Benar, dan yang membuat APG berbeda ya, ini bukan menyampingkan peranan dan juga ini manfaat dari bergabung di organisasi yang lain, tapi perbedaan yang paling mendasar antara bergabung dengan organisasi profesional seperti APG dengan organisasi yang sifatnya kemahasiswaan ya. Mungkin kita juga punya teman-teman di himpunan, di BEM dan lain-lain. Itu terbukanya akses untuk kita bisa menjelajah lebih cepat gitu, mengakses future career exposure gitu. Jadi kalau semisal kita ya sebenarnya mungkin banyak juga di antara kita yang selain menjadi anggota dan pengurus APG juga aktif di beberapa biro dan organisasi lain. Tapi kalau saran pribadi saya berdasarkan yang selama ini dilalui, perlu kita balance nih antara kegiatan yang sifatnya kemahasiswaan dengan kegiatan di organisasi yang sifatnya profesional. Karena mau tidak mau kita harus sadari bahwa dunia student sebagai pelajar itu ada batasnya. Tapi profesionalisme itu seringkali unlimited gitu. Bahkan bisa dikatakan profesionalisme itu bisa dipupuk sejak kita di bangku kuliah dan tidak berakhir ketika kita nanti sudah pensiun bekerja gitu. Jadi time frame untuk menjalankan profesionalisme itu jauh lebih panjang ketimbang masa kita belajar. Nah itulah kenapa hampir selalu perlu dibarengi kegiatan kemahasiswaan itu dengan kegiatan di organisasi yang sifatnya profesional. Salah satu yang saya rasakan paling baik kalau di Indonesia di environment energy related major gitu atau jurusan yang berkaitan dengan energi ya APG. Oke, tadi kan Mas tuh udah menyinggung banyak ya tentang benefit-benefit khususnya yang bisa dirasakan oleh mahasiswa nih, khususnya mungkin yang sekarang kuliahnya di bidang energi, khususnya mungkin di geoscience sama tepatnya ya, karena kan dari namanya aja kan Association of Petroleum Geologists. Nah itu kan kayak spesifik banget ya Mas, berarti kayak emang kalau buat teman-teman yang kuliahnya kayak di geologi, terus mungkin geofisika juga ya, itu emang berarti kan harus banget ya Mas ya, mungkin bisa dibilang kalau pengen mendapatkan opportunity yang nggak bisa didapetin di organisasi-organisasi lainnya, kita mungkin hanya terbatas di kemahasiswaan. Nah, tadi kan Mas Anda udah banyak cerita tentang yang mungkin APG yang
khususnya di student chapternya nih Mas. Nah, yang sekarang aku pengen tahu nih Mas, kan kalau misalnya kita sekarang kuliah kan mungkin terbatas dari student chapter ini kan, mungkin ketika nanti udah lulus, berarti kan mungkin kita sudah terbebas dari APG student chapter ini. Nah, yang aku pengen tanya ini Mas, APG ini kan organisasi profesional yang emang sifatnya itu kan general dan umum dan dalam dunia profesional. Nah, mungkin boleh diceritain Mas, kalau tadi Mas Anda udah nyeritain tentang student chapternya, mungkin kayak sekarang Mas Anda di APG Indonesia, itu tuh ngapain aja sih Mas, dan peran APG Indonesia nih apa aja sih Mas? Oke, Mas Bro Hashim. Jadi kalau untuk karir di APG, jadi karir di APG itu adalah sebenarnya bisa dilakukan, bisa disambung bahkan setelah kita lulus kuliah. Kalau selama kuliah itu kan kita mendapatkan membership grant ya. Nah, jadi kita student chapter member itu tidak perlu membayar untuk registration dan juga membership karena sudah ada scholarshipnya. Tapi hingga 2 tahun setelah lulus, jadi kan kita menulis expected graduation. 2 tahun setelah itu kita masih diberikan akses sebagai associate member. Oke, jadi belum perlu membayar registrasi, tidak perlu membayar annual fee, gitu ya. Cuman setelah itu ya mulai ada beberapa pilihan untuk membership yang bisa kita pilih, which is sebenarnya pilihannya tidak menyulitkan karena dari yang paling kecil itu masih affordable lah, gitu ya. Walaupun kita bisa pilih yang paling tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya poinnya adalah di APG, terutama di Indonesia, kita memberi kesempatan buat teman-teman yang dulunya merupakan student chapter member atau student chapter committee atau student chapter resident misalnya, itu untuk melanjutkan kita punya pengabdian ke APG. Jadi itulah kenapa di APG Indonesia kita ada beberapa komite. Jadi kalau selama ini teman-teman di student chapter banyak berdiskusi dengan student chapter committee di APG Indo, itu salah satu dari komitinya di APG Indonesia. Selain itu kita punya APG YP atau Young Professional, kemudian WN, Women's Networks, kemudian RD, Research and Development, kemudian PE, Program and Events, dan juga OC, Organizing Committee. Jadi itu di community yang lebih besar gitu di Indonesia, kita bisa menaungi beberapa hal gitu ya setelah nanti teman-teman lulus, kemudian 2 tahun sebagai associate member, kemudian nanti bergabung sebagai yang profesional dan professional member. Itu sebenarnya banyak jalur yang bisa dimasuki untuk mengelaborate passion kita di APG. Oke, tadi kan berarti banyak banget ya Mas ya, walaupun itu sudah di dunia profesional ketika udah kerja, tapi ternyata APG Indonesia ini kayak masih memfasilitasi banyak banget program-program yang bisa dimanfaatkan mungkin, dan itu akan sangat berguna ya Mas ya buat kayak fresh graduate yang mungkin masih awam banget di dunia kerja, itu bakal ngebantu banget ya Mas ya. Nah, terus aku juga pengen nanya, kira dari APG Indonesia ini kira-kira selain perannya untuk ke membernya yang punya dampak positif ya, benefit ke member, ada nggak sih Mas kayak peran-peran dari APG Indonesia ini yang mungkin sifatnya ke dunia, mungkin karena APG itu mungkin fokusnya di petroleum, oil and gas, yang kira-kira di yang dampak atau benefitnya peran APG di dunia petroleum di Indonesia ini apa aja sih Mas? Apakah mungkin ada kolaborasi kayak misalnya mungkin kita bisa sebut kayak SKK Migas atau mungkin company-company kayak Pertamina dan sebagainya, itu ada juga nggak sih Mas? Oke, jadi mungkin kalau untuk benefit ya dari community APG di Indonesia, tentunya dengan adanya komunitas APG di Indonesia yang isinya sebagian besar itu ya ex student chapter member. Jadi kalau nanti di APG Indonesia banyak akan ketemu dengan alumni student chapter member yang kayak 20 tahun lalu mereka adalah member di sebuah APG student chapter di sebuah universitas gitu, dan sekarang sudah bekerja dan itu bergabung di APG Indo sebagai komite. Jadi memang keluarga besar itu kita hadirkan most likely dengan itu ya, focal point student chapter ya. Dan mungkin kalau mengelaborasi opportunity tadi ya, jadi dengan semakin banyaknya dan semakin besarnya komunitas APG Indonesia, tentunya akses terhadap informasi yang dari luar, terutama yang kaitannya ke opportunity itu, misalnya ada opportunity peluang karir bekerja di luar negeri, itu karena banyak juga member kita Indonesian gitu ya, Indonesian APG member yang domisilinya bukan di Indonesia.
Ada yang di Kanada, ada yang di Qatar atau Middle East, ada yang di US, ada yang di Malaysia, Brunei, ada yang di Afrika dan lain-lain. Itu membuka kesempatan kita untuk bisa punya akses yang lebih luas terhadap karir terutama. Ya, jadi karena memang dari awalnya APG ini udah ada sinergitas antara member, dan kemudian mungkin ketika sudah lulus pun ada sinergitas antara kayak fresh graduate dengan member-member yang mungkin former yang udah 20 tahun, 30 tahun. Jadi istilahnya mungkin apa ya? Mungkin sekarang orang banyak bilang mau kerja ini butuh orang dalam ya Mas ya. Mungkin kayak orang dalam itu mungkin dalam hal positif tuh relasi ya Mas ya. Bisa, karena memang kalau di APG Indonesia dari awal ya, sejak generasi sebelumnya, kita coba terapkan APG Indonesia ini lebih seperti keluarga besar gitu, ketimbang sebuah organisasi profesi. Jadi sense of belonging atau brotherhoodness antara seluruh bagian di komunitas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oke, jadi walaupun profesionalitas, tapi asas kekeluargaan di APG Indonesia ini tetap dijunjung tinggi. Oke Mas, mungkin tadi kan kita udah sempat nyinggung ini ya Mas ya, kayak dunia profesional, bahwa intinya kayak APG ini walaupun profesional, tapi asas kekeluargaan ini tetap apa ya, menjadi diutamakan lah. Jadi kayak yang former yang udah lebih senior ini bisa ngerangkul adik-adiknya buat di dunia kerja. Ya mungkin Mas, ini sih Mas, aku tuh masih penasaran tadi ya Mas ya, yang aku tanyain kayak, kalau tadi kan mungkin Mas Andar baik menyinggungnya kayak benefit APG buat membernya yang kayak buat ke profesional, memudahkan dalam pekerjaan dan pelatihan soft skill. Tapi kalau dari APG sendiri nih Mas, khususnya APG Indonesia, itu ada nggak sih Mas kayak kegiatan atau riset-riset yang mungkin berkolaborasi, kayak tadi aku bilang mungkin kayak SKK Migas terkait eksplorasi oil and gas Indonesia, atau mungkin kayak Mas Andar sendiri kan bisa dibilang ahlinya CCS nih Mas ya. Apakah dari APG Indonesia ini ada kayak riset-riset terkait hal tersebut Mas? Ada nih. Nah ini pertanyaannya kaitannya ke kontribusi dan kolaborasi ya. Jadi mengelaborasi yang tadi saya sampaikan mengenai subkomite di APG Indonesia. Jadi selain organizing committee, di mana executive director dan executive secretary dari sana ya, itu kayak melingkupi seluruh subkomite yang lain gitu. Tapi di masing-masing itu ada program kerja. Sebagai contoh di YP yang profesional. Jadi yang profesional itu menaungi 3 aspek utama: membership, kemudian development skills, terutama persiapan untuk transisi dari graduate menjadi profesional, kemudian yang ketiga social media. Jadi semua yang berkaitan dengan membership, penyiapan development skills, dan juga social media itu dinaungi oleh yang professional committee, kan? Kemudian yang lain misalnya women's network. Jadi untuk women's empowerment, kegiatan-kegiatan yang mencoba mengangkat isu kesamaan gender, atau terutama buat teman-teman women's ya, kaitannya ke penyamaan opportunity untuk scholarship atau nanti bekerja either di lapangan atau di kantor, itu menjadi aspek-aspek yang coba dinaungi sama teman-teman Women's Network Committee. Nah selain itu ada program and events committee. Jadi ini sebagai contoh dalam waktu dekat APG di under oleh IPA untuk membuka booth ya, seperti beberapa asosiasi profesi lain. Kita diberikan booth di IPA Convention, kemudian nanti di sana akan dielaborate beberapa kegiatan APG Indonesia. Nah itu menjadi program dari teman-teman program and events committee. Jadi kalau di program and events itu pembagiannya, program itu sesuatu yang sudah di-set sejak awal oleh APG Indonesia. Kemudian kalau yang events itu yang sifatnya dari luar, jadi dari undangan dari luar gitu, yang membutuhkan dukungan dari APG Indo. Nah itu di-handle oleh teman-teman program and events. Yang lain-lainnya sebagai contoh juga R&D tadi ya. Jadi di research and development itu sudah ada juga. Jadi beberapa focal point yang menjadi riset ya, salah satunya CCS, CCUS, kemudian geological hydrogen, kemudian lithium baterai dan lain-lain. Juga menjadi hal yang teman-teman research and development committee saat ini juga fokus untuk menggarap hal tersebut gitu. Jadi tidak hanya OC dan juga student chapters committee gitu ya, tapi juga ada tadi yang profesional, women's network, program and events, dan juga R&D. Itu yang secara bersama-sama kita bangun environment APG di Indonesia yang lebih masif gitu ya, yang lebih signifikansinya terhadap manfaat yang bisa kita hadirkan lebih kontributif gitu. Oke, tadi tuh aku mengenal ada apa ya? Ada yang unik banget nih Mas. Aku pikir kan tadi kalau yang tadi Mas Andar bilang terkait CCS, itu kan kayak udah hal yang umum ya Mas. Maksudnya
mungkin memang risetnya nggak umum, tapi mungkin bagi kami mahasiswa ini CCS ini kayak hal yang sering dibicarakan oleh dosen di kelas. Tapi tadi aku tertarik dengan perkataan Mas Andar adanya riset EPG Indonesia di bidang lithium battery. Nah itu boleh diceritain sedikit nggak sih Mas? Karena yang aku tahu nih Mas, biasanya kan kalau orang sekarang ngomongin lithium battery, apalagi sekarang kan eranya mobil listrik nih Mas, mulai masuk di Indonesia, itu fokusnya ke nikel, dan nikel. Nah, aku pengen tanya, peran EPG Indonesia nih dalam riset nih apa sih Mas? Oke. Jadi kita sudah pernah mengadakan semacam koordinasi ya, dan kolaborasi dengan beberapa asosiasi profesi yang lain, misalkan IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, bahwa iklim dunia dan industri energi hari ini sudah berubah phase-nya. Kalau dulu industri energi itu sangat kental dengan suasana soft rock gitu ya, batuan-batuan sedimen, karena kan kalau kita mau mencari minyak ya lokasi-lokasi yang secara umum dapat ditemui hidrokarbon itu kan ya either di sandstone atau di karbonat gitu, yang menjadi reservoir, walaupun ada yang naturally fractured basement dan lain-lain, tapi masih kecil gitu kontribusinya, tidak sebesar sandstone maupun karbonat yang kita sebut sebagai quote and quote soft rock ya. Nah sementara teman-teman mineral economics yang banyak menaungi industri tambang mineral gitu ya, kan kita kenal sebagai hard rock gitu. Nah ada sebuah loophole gitu ya kalau mau kita coba dalam konteks lithium battery, itu kaitannya ke mining geoscience. Jadi yang selama ini seperti terdikotomi ya, yang soft rock akan mencari hidrokarbon, minyak atau gas, kemudian yang hard rock akan mencari potensi mineral gitu ya. Nah, pada saat ini gitu ya, itu sudah mulai lebih kental bahwa kolaborasi di antara soft rockers dan hard rockers itu perlu terjalin, karena itu tadi pemenuhan energi yang quote and quote ramah lingkungan dengan mengandalkan baterai misalnya, itu kita membutuhkan teman-teman hard rock gitu di mining geoscience gitu kan. Begitupun sebaliknya, teman-teman hard rock atau dalam dunia mining untuk menghilirisasi menjadi energi yang akan dikonsum oleh lebih banyak orang gitu, mungkin familiarisasinya perlu dukungan dari kita gitu yang di soft rock gitu kan, karena kan yang sudah sangat masif saat ini penggunaan energi dari hidrokarbon gitu. Nah sebenarnya hal-hal semacam itulah memberikan ruang kolaborasi yang di generasi-generasi sebelumnya belum pernah terjadi, karena pada saat itu memang belum dituntut untuk punya semacam inisiasi gitu ya, let's say baterai gitu, karena pada saat itu ya konteksnya mining akan menambang mineral ekonomis atau batu bara, yang soft rocks akan mencari hidrokarbon, minyak atau gas gitu. Nah di titik inilah itu mulai kolaborasi kelihatannya perlu lebih signifikan lagi. Nah peran dari EPG tentu saja kita mengendorse ya, karena hal yang semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, justru kita berikan contoh sharing-sharing bahwa diskusi yang sama juga dilakukan di North America, misalkan di US dan Kanada. Diskusi yang sama juga dilakukan di West Europe dan East Europe misalnya. Mungkin pemetaan potensi mining atau rare earth mineral itu tidak hanya juga kita cari di Indonesia, tapi juga misalkan di Afrika. Nah hal semacam itu yang kita coba bawa mindset global gitu, sehingga kita sebagai Indonesia tidak terkikis ke Indonesiaan kita, tapi kita bawa bring back the value from the global, sehingga harapannya suatu saat nanti kita bisa bawa Indonesian mindset ini juga menjadi global mindset yang mendunia. Oke, berarti intinya sekarang karena ada era transisi energi ini ya Mas ya, jadi menuntut bahwa kita nih khususnya mungkin LPG ini kan familiarnya mungkin dengan soft rock ya kan, petroleum kan pasti soft rock ya asosiasinya, menuntut kita juga harus bisa berkolaborasi dan mendukung adanya era green energi yang mau tidak mau ya memang harus ada transisi ya Mas ya, betul ya Mas ya? Ya, betul sekali. Oke, mungkin menarik juga nih Mas, tadi kan Mas Andar juga sempat sudah menyinggung tentang era transisi energi dan sebagainya, ada kolaborasi dari kami ya, kita yang memang fokusnya di bidang petroleum ini kan mungkin energi yang lama ya Mas ya, mulai transisi ke energi baru. Nah mungkin ini buat kedepannya nih Mas, mungkin buat teman-teman yang lain nih, kira-kira buat kedepannya LPG ini bakal masih sustain nggak sih Mas? Mungkin kalau LPG-nya sendiri masih terlalu sempit, atau mungkin secara global karena LPG ini di bidang petroleum, kira-kira petroleum kedepannya ini masih bakal sustain nggak sih Mas, mengingat banyaknya energi-energi baru dan banyaknya mungkin
kalau kita lihat di internet nih, ketika ada sekarang eksplorasi minyak pasti dibilang energi kotor dan sebagainya. Apa sih Mas tips-tipsnya untuk kedepannya? Apakah hanya seperti yang Mas Andra tadi bilang, kontribusi saling membantu antar energi, atau apakah ada solusi lain nih Mas untuk sustainability di bidang oil and gas? Oke, ketika kita bicara sustainability dan kita bicara pemenuhan sumber energi yang berasal dari bumi, sebenarnya simply said ya, tidak ada satupun sumber energi yang berasal dari bumi yang 100% bebas emisi. Jadi mungkin kalau bisa saya ceritakan sedikit, dulu kan nenek moyang kita kemana-mana berjalan kaki, kemudian mendomestikasi kuda dan sapi untuk dinaiki gitu lah ya, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hingga kemudian kotoran-kotoran kuda dan sapi banyak mengotori jalanan. Itulah yang men-trigger revolusi industri, supaya penggunaan kuda dan sapi tadi berkurang, diganti dengan sebuah sumber baru, pada saat itu batu bara. Itu sangat men-trigger ya. Nah pada saat itu upaya yang dilakukan adalah mengurangi kotoran ternak tadi itu kan. Nah tapi berabad-abad kemudian industri batu bara juga mengalami hal yang sama. Mereka dikatakan kotor gitu oleh sebuah opsi sumber energi baru yang berasal dari bumi, yaitu minyak bumi. Nah apa yang terjadi hari ini terhadap statement bahwa minyak bumi itu kotor, itu sebenarnya sudah dilalui oleh sumber-sumber energi dari bumi sebelumnya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Nah poin pertama saya, kalau kita mau rely on sumber energi yang berasal dari bumi, itu tidak ada satupun yang bebas emisi. Karena tadi itu manusia juga bergerak mengeluarkan emisi. Kita menggunakan hewan ternak yang domestikasi untuk bepergian, juga mengeluarkan emisi dan kotoran. Kita menggunakan batu bara, juga ada emisinya. Kita menggunakan minyak hari ini, juga ada emisinya. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah ketika kita punya opsi sumber energi yang baru, itu secara langsung maupun tidak langsung sumber energi yang sebelumnya akan mati atau hilang? Jawabannya tidak. Contohnya gimana ya? Karena itu tadi, setelah kita mendomestikasi kuda dan sapi, apakah kita tidak berjalan kaki? Ya masih. Betul. Ketika batu bara digelurakan dengan sangat masif, apakah kuda dan sapi tidak lagi digunakan? Jawabannya kan tidak, masih digunakan. Masih. Ketika minyak pada saat itu diperkenalkan, apakah batu bara langsung mati? Berkurang iya, tapi langsung mati kan tidak. Batu bara sampai sekarang masih digunakan. Dalam artian ke depan, kalau ada opsi sumber energi yang baru, entah itu terbarukan atau tidak, itu tidak pernah menafikan bahwa penggunaan minyak bumi itu akan hilang sama sekali. Termasuk penggunaan batu bara, termasuk penggunaan hewan ternak, termasuk upaya kita berjalan kaki. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita bicara renewable energy, misalkan yang sekarang banyak dituju gitu ya untuk riset-riset mengenai green and renewable energy, solar panel mungkin terlihat hijau kalau kita tidak mempertimbangkan bahwa bisa jadi ada hutan-hutan yang digunduli itu untuk menanam tempat solar panel itu ya, atau windmill. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari jauh kelihatannya bersih, cuman kalau kita dekati ternyata banyak sayap atau kepala burung bahkan yang terpotong oleh baling-balingnya itu, atau mikrohidro yang ternyata mengganggu jalur migrasi ikan dan belut gitu ya. Apalagi nuklir ya, kita belum bicara nuklir yang lebih masif, pasti ya banyak dampaknya. Tapi poinnya adalah dari yang saya jelaskan untuk poin kedua gitu ya, selama kita rely on sumber energi yang berasal dari bumi, itu tidak ada sama sekali yang bebas emisi. Nah, itulah kenapa diperlukannya implementasi teknologi-teknologi yang tepat guna. Misalkan kalau hari ini CCS dan CCUS, karena kita punya let's say secara target nasional untuk bisa memenuhi 1 juta BUPD dan 12 BCF di tahun 2030. Di sisi lain kita punya target net zero emission tahun 2060 gitu. Nah, supaya keberlangsungan energi industri tetap berlangsung, tapi program dekarbonisasi bisa dimulai, nah program CCS dan CCUS itulah salah satu opsi solusi yang bukan menjadi jawaban atas semua concern, tapi paling tidak sekarang bisa menjembatani lah dua kepentingan untuk pemenuhan kestabilan dan ketahanan energi nasional sekaligus target untuk net zero emission. Begitu.
Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa untuk kedepannya ini sustainability di bidang oil and gas ini bakal masih tetap ada. Karena yang Mas Anda bilang tadi, semua energi yang berasal dari bumi pasti akan istilahnya menyebabkan adanya kotoran, entah apapun itu bentuknya. Oke Mas, berarti kalau dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk kedepannya LPG sendiri ini pasti masih akan punya sustainability yang baik ya Mas, terlepas dari memang LPG ini memberikan banyak benefit seperti yang Mas Andar tadi bilang di awal, tetapi dari bidang LPG sebagai asosiasi di bidang petroleum geologis ini bakal tetap sustain dan bakal tentunya eksis terus ke depannya. Benar sekali, dan mungkin yang saya ingin elaborasi bukan hanya LPG sebagai sebuah organisasi profesi, tapi justru keprofesian petroleum geoscience itu sendiri. Jadi dalam perjalanannya kita sudah beberapa kali mendapati 3 dilema ya kita sebut sebagai trilema. Trilema yang pertama, oil price itu sesuatu yang harganya fluktuatif, naik turun, ya kan? Yang kedua, dogma sejak zaman dulu itu sudah banyak mengatakan minyak akan habis. Itu dogma yang kedua. Dogma yang ketiga sekarang ditambah, minyak itu kotor, kan? Jadi kita sudah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun, bahkan kalau LPG berdiri 1917 berarti sudah 107 tahun ya sampai hari ini gitu. Itu membuktikan bahwa dunia petroleum geoscience itu memang sudah cukup mature untuk menghadapi trilema tadi tuh. Jadi concern mengenai fluktuasi harga minyak, yang ketika minyak naik membutuhkan banyak geologis gitu ya untuk mencari minyak, tapi ketika minyak drop peluang karir geologi tertutup. Atau dogma yang kedua, bahwa minyak akan habis, apa yang mau dicari? Orang sudah habis gitu. Nah, apa yang terjadi nih? Teman-teman masih belajar di kampus, ya kan? Sementara ketika lulus nanti mencari sesuatu yang sudah akan habis atau bahkan sudah habis. Nah, itu kan dogma yang kedua tuh. Nah, dogma yang ketiga yang sekarang sedang happening ya tadi, yang isu kotor tadi. Mungkin kalau yang isu kotor sudah terjawab di diskusi sebelumnya ya, bahwa semua sumber energi dari bumi itu tidak ada yang sama sekali bebas emisi. Kemudian yang konteks yang pertama, fluktuasi harga minyak sekarang cenderung sedang stabil ya. Tapi nanti ketika teman-teman menghadapi era di mana minyak sedang drop, bahkan waktu itu harganya pernah di bawah 0 US dollar. Jadi lebih mahal harga air mineral sebotol ini daripada minyak 1 liter. Pada saat itu pernah gitu. Nah, itu akan jadi tantangan berikutnya. Tapi yang kedua tadi, yang konteks mengenai minyak akan habis, itu yang kalau sebagai geologi kita akan tahu tuh bahwa definisi sebentar lagi itu mungkin konteksnya ratusan atau bahkan ribuan tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau kita di dunia energi, terutama sebagai petroleum geoscientist, terlepas dari peran yang sangat besar juga dari asosiasi, mindsetnya perlu kita bangun bahwa apakah itu dogma terhadap akan habisnya sumber energi terutama minyak, kemudian mindset bahwa minyak itu kotor gitu. Kemudian yang pertama tadi adalah bahwa kondisinya seringkali fluktuatif naik turun gitu. Nah, itu kita perlu lebih siap gitu. Karena sebenarnya di balik semua tantangan yang ada gitu, selalu ada opportunity gitu. Oke, berarti intinya kita harus sekarang ini pintar-pintar cari opportunity ya Mas. Dan juga adaptif terhadap kondisi yang terjadi. Oke, kalau gitu mungkin terakhir sih Mas, tadi kan Mas Andar ini udah banyak banget cerita tentang benefit LPG, terus bahkan menyinggung tentang industri migas dan juga sustainability ke depannya dan bagaimana kita bisa mendapatkan opportunity dari segala macam dinamika yang ada ini. Mungkin aku pengen sih Mas, dari Mas Andar sendiri mungkin sebagai orang yang sangat expert banget dari perbincangan tadi, mungkin bisa nggak sih Mas kasih sedikit pesan aja sih Mas buat kami khususnya di LPG UGM atau mungkin buat teman-teman secara keseluruhan teman-teman LPG semuanya yang bisa Mas Andar kasih buat kedepannya ini harus gimana sih Mas? Oke. Mungkin sebelum itu saya akan coba melihat dan mereview ya apa yang teman-teman LPG UGM student chapter terutama sudah sajikan paling tidak 10 tahun terakhir ya. Jadi teman-teman di LPG UGM-SC ini punya intensi yang sangat kuat gitu, in a positive way ya, sangat baik itu dalam konteks berkegiatan dan juga berkompetisi. Terbukti dari didapatnya beberapa penghargaan ya, honorable mention, student chapter, kemudian juara wiki, rate of competition, video competition, banyak yang mendapat L. Austin Wick Grant gitu. Itu bukti bahwa rekognisi LPG UGM-SC itu bukan hanya di level Indonesia, tapi sudah mendunia. Jadi kalau saya
hanya akan memberikan testimoni dari point of view Indonesia gitu, itu secara nggak langsung mengerdilkan hak dan juga potensi teman-teman UGM, karena sebenarnya sudah mendunia gitu kan. Tapi kalau saya coba bawa di global perspektif, itu memang teman-teman di APG UGM punya kelebihan di sense of belonging atau brotherhoodness gitu. Jadi bagaimana mengemas kegiatan APG di student chapters itu tidak semata seperti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kewajiban gitu, tapi teman-teman berhasil menghadirkan sebuah intensi kebutuhan yang menyamankan seluruh member itu untuk terlibat aktif gitu, baik itu untuk inline maupun alignment antara bagian gitu ya, komite, maupun juga menjalankan arahan dan instruksi pimpinan di presiden dan exco gitu di APG UGM dengan nyaman gitu. Nah, suasana itulah yang sudah sangat baik dan harapan saya perlu terus dihadirkan dan dibangun gitu ya saat ini dan di pengurusan-pengurusan yang mendatang, karena itu bisa jadi merupakan salah satu ciri khas APG UGMSC yang juga secara general ciri khas APG community di Indonesia gitu. Nah, kalau untuk pesannya secara general mungkin ini generasi teman-teman ini generasi emas kalau menurut saya, karena apa? Selain tidak ada era sebelumnya di mana proses akselerasi teknologi itu secepat sekarang gitu. Mungkin 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu sempat tertahan ketika COVID-19. Nah, lepas daripada itu sebenarnya momentum buat siapapun, terutama teman-teman di generasi muda saat ini berkuliah gitu ya, S1, itu untuk melakukan upskilling secara cepat gitu, accelerate, karena akses terhadap informasi itu jauh terbuka gitu. Kalau pada saat beberapa generasi sebelumnya, let's say, ilmu itu hanya bisa didapat dari 2 ya, buku atau dosen. Sekarang ilmu itu bisa melaju lebih cepat daripada dosen dan buku gitu, karena bukunya let's say misal tahun 80-90-an gitu, atau paling baru tahun 2000-an. Dosennya juga kombinasi, dosen yang senior dan ada dosen muda. Tapi yang bisa dihadirkan oleh dunia informasi saat ini, ada Google belum selesai membenahi diri, sudah ada ChatGPT, udah ada lagi yang lain, nanti akan terus macam itu gitu. Nah, itu teman-teman di student chapter member ya, itu perlu berselancar dalam konteks yang mengakselerate. Teman-teman punya target, tujuan, dan cita-cita gitu ya. Let's say cita-cita terdekat tentunya lulus, kemudian nanti yang punya passion research bisa jadi researcher atau lanjut kuliah S2. Teman-teman yang ingin masuk ke industri bisa memilih dari berbagai lintas industri yang bisa dipilih yang tadi sudah kita diskusikan dan lain-lain gitu. Jadi harapannya dengan terbukanya arus informasi lebih cepat dan lebih signifikan, persiapannya juga bisa lebih cepat dan signifikan gitu. Karena dulu misalnya ya, kita buat CV itu setelah lulus baru kita mikirin kerja, nyiapin CV, nyiapin portofolio dan lain-lain. Tapi karena sekarang beberapa akses sudah terbuka, misalkan kalau hanya ingin mengenal dan dikenal tanpa perlu cetak kartu nama, kita bisa buat akun LinkedIn misalnya. Nah, hal semacam itu yang bisa dibangun sejak sekarang, atau pemanfaatan sosial media untuk membuat kita mudah ditemukan gitu. Misalkan kita membuat konten-konten kreatif, entah podcast semacam ini, Potleum, atau semacam konten TikTok atau Instagram Reels dan lain-lain yang kaitannya ke dunia profesional, itu sebenarnya akan cukup menunjang gitu, dan menjadi pembeda teman-teman ini dengan peers-nya gitu, dengan teman-teman lainnya gitu. Karena dengan semakin banyaknya resources geologi gitu ya, kita harus jadi pembeda gitu. Apa sih yang membedakan kita in a positive way gitu dengan orang lain, sehingga ketika industri memerlukan tambahan orang gitu, atau penelitian itu membutuhkan orang, itu kita termasuk di top listed lah untuk bisa mendapatkan opportunity itu. Oke, terima kasih banyak Mas Andar atas segala pesannya. Dan sekali lagi, karena mungkin udah di ujung perbincangan kita pada hari ini, aku pengen ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan hadir untuk menjadi pembicara pertama di Potleum APG UGM ST ini. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini, ada sedikit kenang-kenangan Mas dari APG UGM. Tapi mungkin kenang-kenangan kecil aja sih Mas. Mungkin Mas Anda berkenan untuk menerimanya. Baik, terima kasih. Oke Mas, ini mungkin kenang-kenangannya sebentar.
Wah, gimana dibuka nih? Susah nih. Oke. Mungkin ada sedikit memento dari kami Mas, dari APG UGM ST, sedikit memento mungkin semoga berkenan untuk diterima ya Mas ya. Semangat dan sukses untuk Potlium dan APG UGM SC. Oke, terima kasih banyak Mas Andar. Sekali lagi, mungkin segitu yang dapat kita sampaikan di Potlium edisi pertama. Sekali lagi, terima kasih Mas Andar. Semoga karirnya semakin sukses, segera wisuda di S3 menjadi seorang dokter ya Mas ya, betul. Dan semoga apa yang tadi kita sudah bicarakan bisa menjadi inspirasi teman-teman di APG UGM ST atau bahkan inspirasi bagi semua teman-teman yang menonton di Potreum edisi pertama kali ini. Saya Hasim bersama Mas Andar pamit undur diri. Terima kasih dan stay tune di Potreum edisi berikutnya. Terima kasih.